Halo kawan pajak, kali ini kita di episode podcast Bisik Bica, Bincang asik bicara pajak. Oke, di sesi podcast yang pertama kali ini kita akan membahas tentang mengenal lebih dekat terkait dengan pemeriksaan. Siap. Di sesi kali ini kita ditemani oleh Bang Lukmanul Hakim. Ya, kepada Bang Lukman bisa perkenalkan diri dulu, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kawan pajak, nama saya Lukmanul Hakim. Saat ini sebagai pemeriksa pajak di kantor pajak Subulu Salam. Iya, kita panggil abang aja ya, karena kita lagi di Aceh, jadi biasanya panggilnya bang gitu ya. Biar lebih akrab ya. Ya, lebih akrab ya. Oke. Jadi Bang Lukman ini kalau boleh tahu udah berapa lama Bang jadi pemeriksa? Kalau dari SK pengangkatan pertama fungsional pemeriksa itu di tahun 2018. 2018 berarti menuju 6 tahun ya? Iya, menuju 6 tahun, alhamdulillah iya, gitu ya. Pengetahuannya nih sangat luas lah, sudah senior ya istilahnya ya. Gitu karena ya. kan kita harus tetap menggali ya, tetap belajar gitu ya. Apalagi betul. Peraturan saat ini juga kian lari, kian terus bertambah gitu ya, terus diupdate gitu ya. Oke, jadi kali ini Bang kita bahas tentang pemeriksaan. Seperti kita tahu itu kan pemeriksaan itu adalah salah satu proses, salah satunya setelah adanya diterbitkannya SP2DK atau surat permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan gitu ya. Jadi kawan pajak selama ini menganggap bahwa pemeriksaan itu ada sesuatu hal yang negatif gitu ya. Ada rasa ketakutan yang muncul ketika kawan pajak menerima SP2 yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut ya gitu ya. Jadi apa itu pemeriksaan, bagaimana itu prosesnya nanti akan dijelaskan oleh Mbak Luman gitu. Oke. Jadi gini Mbak Pen, sebelumnya terima kasih kesempatannya. Ya. Nah, untuk kita bincang pada saat ini, untuk yang masalah pemeriksaan gitu ya. Sebenarnya di setiap hati kita ini, manusia pun ketika kita dengar namanya pemeriksaan, kita ada muncul kecemasan atau kekhawatiran. Contohnya nih misalnya, saya sakit pun, misalkan harus berobat ke dokter, pasti kan harus diperiksa. Iya, betul. Pasti kan muncul juga nih khawatir, aduh sakit apa nih ya, gitu ya. Apalagi ini kita bicara tentang pemeriksaan pajak. Otomatis kan pasti ada sesuatu yang kurang pas, gitu ya. Karena ada yang kurang pas di sini, makanya diperiksa, gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu takut juga. Sama kayak kita tanamkan di hati kita juga, benak kita kalau misalkan kita mau ke dokter, mau diperiksa, ya kita memang tujuannya diperiksa itu supaya jadinya lebih pas ya. Artinya yang tadinya tidak sesuai jadinya sesuai gitu. Betul. Jadi kalau kita tadi bicara tentang apa ini pemeriksaan gitu ya. Jadi kalau kita bicara pemeriksaan ini harus dengan secara tekstual supaya tidak ada yang salah nih gitu ya. Supaya tidak ada yang salah tafsir juga. Kita berangkat dari Undang-Undang KUP, Ketentuan Umum Perpajakan. Di situ di pasal 1 angka 25 pemeriksaan supaya enggak ini ya, enggak. Secara tekstual pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jadi di sini kita kegiatannya tadi menghimpun dulu datanya, kemudian kita olah, meminta keterangan, kemudian sama bukti-bukti yang telah kita kumpulkan secara objektif, baru kita olah tadi, gitu ya, secara profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Iya, gitu. Jadi itu aturannya sudah jelas ya, sudah jelas. Tercantum di Undang-Undang KUP tadi ya. Iya, betul. Bagiannya udah jelas. Terus bagaimana dengan pemeriksaan itu? Apakah ada beberapa jenis atau cuma satu jenis saja pemeriksaan? Nah, kalau kita bicara tentang beberapa jenis, di pemeriksaan pajak ini ada 2 jenis. Iya. Yaitu pertama jenis pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor. Nah, kebetulan kita saat ini yang satunya pemeriksaan lapangan, yang satu lagi pemeriksaan kantor gitu ya. Nah, Mbak Feni ini mengelola untuk yang pemeriksaan kantor gitu ya. Oke, nanti boleh diceritakan sedikit ya Mbak pemeriksaan kantor gimana. Kalau misalkan pemeriksaan lapangan, berarti si pemeriksa pajak kayak saya dan tim, kami bergerak secara tim. Sesuai dengan surat pemberitahuan pemeriksaan, SP2 gitu ya. Nah, jadi di SP2 ini kan sudah diterangkan nih siapa sih pemeriksanya, kemudian siapa yang jadi
terperiksa, artinya si wajib pajaknya, gitu ya. Nah, kami melakukan pemeriksaan lapangan selain mengumpulkan data di kantor, kami juga melakukan verifikasi, misalkan ke lapangan apakah nih wajib pajaknya ada, eksis atau enggak, gitu ya. Kemudian lapangan kegiatan usahanya ada atau enggak, gitu. Jadi kami harus melakukan verifikasi pengecekan juga ke lapangan sesuai atau tidak, walaupun misalnya nih kita pemeriksaan tahun 2021. Saat ini tahun 2024. Sebenarnya kita gimana nih cara untuk meninjau 2021 pada saat ini? Nggak mungkin kita jam ke 2021 ya, maksudnya saat ini kan. Kita bukan jumper juga ya. Jadi kita di sini melihatnya itu secara objektif berdasarkan tadi. Sampai dari 2021 sampai sekarang sebenarnya usahanya itu lanjut atau enggak sih? Gitu. Kalau misalkan memang udah tutup, kira-kira tutupnya kapan? Gitu ya. Artinya 2021 benar ada nggak, eksis nggak nih kegiatan usahanya gitu. Kalau misalkan enggak ya itu. Nah, itulah pemeriksaan lapangan itu uniknya adalah kita lebih banyak fokus untuk meneliti wajib pajak itu langsung. Selain bertemu langsung misalkan di kantor juga gitu ya, kami juga ada kewajiban tadi. Yang pertama itu menyampaikan SP2, surat pemberitahuan pemeriksaan. Nah, itu wajib disampaikan langsung kepada wajib pajak. Seraya kita untuk mengutarakan sebenarnya apa sih tujuan dari pemeriksaan ini gitu ya. Jadi supaya wajib pajak ini juga, oh saya diperiksa karena hal ini gitu ya kan. Jadi ada beberapa poin yang memang harus disampaikan gitu. Ke pemeriksaan tadi pemeriksaan kantor ya. Saya selaku penyuluh ini kalau pemeriksaan kantor itu ya hanya sebatas meneliti saja gitu. Berarti by dokumen ya. Iya, by dokumen, nggak langsung kayak Bang Lukman nih yang langsung turun ke lapangan gitu, ngecek kondisi WP-nya gimana, enggak gitu ya. Kalau kita hanya lihat dari ininya aja, dari berkasnya aja. Berkas sama data sistem lah ya. Iya, gitu. Jadi ini sangat terperinci ya kalau pemeriksaan ya, benar-benar rinci segala prosesnya gitu ya. Iya, betul. Alhamdulillah, karena memang kita harus, yang namanya kita meminta klarifikasi, berarti kan kita harus berhadapan langsung. Iya kan, betul. Jadi sudah sesuaikah, sesuai dengan inikah gitu. Jadi memang, dan wajib kawan pajak juga nggak perlu khawatir kalau misalkan lagi dalam proses pemeriksaan, ya kita juga menjalankan semuanya sesuai dengan SOP juga gitu ya. Apalagi kita di sini dibungkus dengan pakai integritas. Jadi memang ketika menjalankan kegiatan pemeriksaan, bahwa kita menjalankannya benar-benar sesuai dengan SOP kita. Tidak ada KKN, tidak ada yang lain-lainnya di luar dari proses pemeriksaan. Dan jangan lupa semua proses pemeriksaan di pajak ini semuanya gratis ya, tidak biaya. Oke, termasuk yang di sini juga ya, pelayanan pajak juga semuanya gratis. Gitu. Oke, jadi Bang, ini saya ada nangkap sedikit, berarti kawan pajak itu dia tahu diperiksa itu pada saat dia menerima SP2 itu Bang ya, iya, pentingnya betul, ya, gitu ya. Betul. Gitu. Jadi kawan pajak ketika pada saat sudah terima SP2, berarti di situ dia mulai mengetahui bahwa dia diperiksa atas sesuatu gitu ya, Bang ya. Disitulah mulai tanggal pemeriksaannya, gitu ya kan. Jadi itu kita udah masuk ke tahap awal. Nah, tadi kan menyambung dari pertanyaan Mbak Feni bahwa apa sih sebenarnya proses pemeriksaan ini gitu ya. Kita tadi bagi beberapa tahapan. Ada yang namanya tahapan awal, proses pemeriksaan, kemudian ada quality assurance sama tahap akhir. Nah, di tahap awal ini tadi menyampaikan SP2, meminta keterangan, kalau misalkan ada data pihak ketiga kita juga kumpulkan gitu ya. Terus kemudian di proses lanjut ke tahap berikutnya, berarti ke proses pemeriksaan. Berarti disinilah tim pemeriksa untuk mengolah data-data yang sudah kita kumpulkan, yang sudah kita peroleh, yang sudah kita dapatkan dari misalkan keterangan pun. Nah, itu kita tuangkan, kita olah, kemudian kita sajikan ke dalam bentuk namanya kertas kerja pemeriksaan, KKP. Gitu ya. Nah, dari KKP inilah nanti muncul surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Ketika sudah selesai KKP-nya, berarti muncullah surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. SPHP ini juga harus disampaikan secara langsung kepada wajib pajak. Sama kayak tadi SP2, ya kan? Kenapa SP2 itu wajib disampaikan langsung? Setidaknya nih, memang kalau dari prosedur itu kita kirim dulu by post. Nah, sampai atau enggaknya itu kan nanti tergantung dari posnya itu alamatnya benar eksis atau enggak. Kayak tadi nih, misalnya nih, alamat wajib pajak di Desa A, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subuh Salam, Aceh.
desa A itu nggak ada nomornya luas gitu ya. ya. Jalannya juga banyak kan. Iya, Jadi betul. kita juga bingung nih. Apalagi Bapak posnya ya, Iya. maksudnya kita ngirim surat, Betul. waduh ya Allah gitu ya. Iya. Masya Allah. Jadi nggak apa-apa, tetap kita cari dulu gitu ya kan. Kita usahakan wajib pajak ini ketika daftar NPWP, otomatis kan dia pasti ada nih orangnya, eksis. Mau dia wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan, ya kan. Jadi otomatis kita bisa ngecek nih. Oke, kalau misalkan nggak dapet nih, desa A udah kita kelilingi gitu ya, silakan kita hubungi ke kepala lingkungan kah, atau kepala dusun, atau misalkan ke kelurahan, kepala desa. Boleh kita minta bantuan untuk ada nggak sebenarnya sih wajib pajak ini, gitu, si bapak ini atau ibu ini atau badan usaha ini, gitu. Jadi kita tetap melakukan verifikasinya memang harus sampai ketemu, gitu ya kan, SP2 supaya bisa di sini loh, ketika kita udah disampaikan, di sinilah mulai proses pemeriksaan, gitu. Jadi tadi setelah dijelaskan proses pemeriksaan tadi itu sebenarnya kawan pajak itu dilibatkan ya dalam setiap proses pemeriksaan ya, tidak ada yang namanya langsung tiba-tiba hasil pemeriksaannya sekian gitu ya. Jadi dari awal SP2 sampai dengan proses KKP dan SPHP itu semua kawan pajak dilibatkan ya, gitu ya. Betul sekali. Apalagi kan ini berkaitan dengan permohonan klarifikasi kami sebenarnya. Kita tim pajak, tim pemeriksa mengklarifikasi apakah data ini sesuai seperti yang disampaikan dengan wajib pajak. Misalnya gitu kan, wajib pajak ini udah lapor SPT-nya. Ternyata dia laporannya segini. Oke, kita dapat data terima, kemudian kita punya olah data di sistem kita, kemudian ternyata ada yang kurang pas, misalnya gitu ya, kurang pas. Oke kan, maka kita perlu klarifikasi. Maka nggak perlu takut, ya kan, kawan pajak. Jadi kalau namanya pemeriksa, ya nggak apa-apa, kita sama-sama enak. Apakah wajah saya menakutkan, Mbak Feni? Takutnya ya, kadang mungkin pemeriksa, waduh takut nih gitu ya, tapi enggak ya. Alhamdulillah, kayaknya pun kalau misalkan kita ketemu dokter pun juga kayaknya wajahnya alhamdulillah ya, maksudnya kan nggak perlu takut. Tapi yang perlu kecemasan ketika kita dengar tadi pemeriksaan, waduh diperiksa nih gitu ya, takutnya konsekuensinya gimana gitu ya. Karena kuncinya di komunikasi ya Bang. Iya betul, tetap komunikasi itu yang paling pertama gitu ya, ketika kita mau bertemu dengan siapapun gitu. Tadi udah bahas tentang proses pemeriksaan, selanjutnya yang paling penting nih Bang, yang kawan pajak mungkin paling penasaran ya, apa sih sebenarnya hak dan kewajiban kawan pajak ketika dia diperiksa? Ketika dalam proses pemeriksaan, berarti kita batasi gitu ya. Oke, kalau misalkan kita bicara hak dan kewajiban, ini satu hal yang sangat berkaitan. Artinya dia mendapatkan hak, tapi dia harus melakukan kewajiban dulu. Oke, hak wajib pajak berkaitan dengan kewajiban si pemeriksa. Kenapa seperti itu? Kayak gini contohnya. Haknya wajib pajak adalah mengetahui identitas siapa sih sebenarnya yang memeriksa saya, gitu kan. Kemudian tujuan pemeriksaan ini apa? Nah, disinilah yang namanya kewajiban si pemeriksa untuk contoh menyampaikan identitasnya, gitu kan. Makanya kalau ke wajib pajak tetap kita harus pakai identitas, gitu ya. Identitasnya jelas Bang ya. Oh, identitasnya jelas, ada nama, kemudian kerjanya di mana, jabatan saya apa. Nah, di sini disampaikan, saya juga menyampaikan maksud dari SP2 ini tadi, surat pemberitahuan pemeriksaan, bahwa wajib pajak dilakukan pemeriksaan dengan tujuan untuk mengecek atau mengetahui kewajiban perpajakannya bagaimana, gitu kan. Nah, di sini contoh paling gampang, misalnya terkait dengan SPTLB, SPT lebih bayar. Nah, misalnya berarti kalau ketika udah SPTLB ternyata memang harus masuk ke proses pemeriksaan, otomatis kan kita sampaikan juga Bapak, Ibu, atau badan usaha wakilnya gitu ya, wajib pajak. Di sini proses pemeriksaan kami sampaikan bahwa ini atas SPTLB yang dilaporkan gitu. Jadi memang udah ada dasarnya gitu ya. Kalau misalkan ternyata berdasarkan pemeriksaan khusus, berarti kan ada nih risikonya dari mana gitu kan. Nah, itu juga perlu kita sampaikan. Misalkan nih ada perbedaan antara yang dilaporkan di SPT PPN sama SPT badannya, tahunannya. Itu kan badan usahanya kan harusnya matching ya, karena kan kita prinsipnya juga ekualisasi nih, gitu ya.
PPN kita laporkan, otomatis yang peredaran usaha di SPT tahunan juga kita laporkan. Sandingkan klop, kalau misalkan memang ada yang kurang pas, nah disitulah misalkan tadi kita minta klarifikasi, mohon klarifikasi mana nih sebenarnya gitu ya, atau misalkan ada data lain. Jadi kita di sini juga sama-sama enak, tim pemeriksa sama si wajib pajak. Jadi kita juga wajib pajak juga jangan takut gitu ya, karena kan kita masih di sini tahap pemeriksaan, hanya klarifikasi dulu gitu ya. Ini bagaimana Bapak, ini bagaimana Ibu gitu. Jadi tadi hak dan kewajiban itu berkaitan dengan bagaimana kita menyikapi. Kayak tadi ya, kewajiban si pemeriksa itu berkaitan dengan haknya si wajib pajak. Sama kayak tadi, haknya wajib pajak itu berarti dia harus tahu juga nih, misalkan saya diperiksa kenapa gitu kan, harus diberitahu. Kemudian tadi dia diperiksa oleh siapa gitu kan, terus bagaimana proses pemeriksaan ini, itu kan haknya gitu ya. Jadi misalkan dari kita minta klarifikasi, wajib pajak meminjamkan dokumen, kita juga memberikan progresnya. Artinya kita sudah ngecek di sini gitu kan, si wajib pajak itu berhak gitu ya. Nah, kewajiban si wajib pajak berarti berkaitan dengan haknya si pemeriksa. Iya, betul. Nah, ya kan, contoh misalnya ketika kita melakukan pemeriksaan lapangan di lokasi wajib pajak, otomatis kita diberi akses nggak nih? Gitu ya. Jadi jangan-jangan tiba-tiba kita mau masuk, stop katanya, nggak boleh masuk. Loh, otomatis di situ kewajibannya dipenuhi atau enggak wajib pajaknya? Iya kan? Berkaitan juga kan, haknya si pemeriksa itu berarti kita ngecek nih, oh dia ada usaha jualan. Ternyata sama wajib pajaknya ditutup, nggak boleh masuk. Jadi kita nggak tahu nih sebenarnya apa aja nih barang-barang yang diperjualbelikan. Nah, itu kan ditutup aksesnya. Nah, sebenarnya kalau misalkan sama-sama kita kooperatif, wajib pajak bisa memberikan akses gitu. Maksudnya, Pak kami lagi jualan ini Pak, barang-barangnya ini misalnya. Itu salah satu termasuk yang kewajiban dan haknya si pemeriksa. Jadi berkaitan gitu ya kan. Jadi haknya si wajib pajak berkaitan dengan kewajibannya pemeriksa dan haknya pemeriksa berkaitan dengan kewajibannya si wajib pajak. Tapi Pak, misalnya nih, kalau wajib pajaknya nggak mau diperiksa, boleh nggak? Itu pertanyaan juga sebenarnya gitu ya. Misalkan nih Mbak Penny mau diperiksa pajaknya, terus Mbak Penny menolak. Sebenarnya masih bisa menolak atau enggak? Gimana Bang? Bisa gitu. Kan nanti ada bicara acara penolakan pemeriksaan ada. Jadi sebenarnya di sini kan kita sama-sama kooperatif. Cuma kan nanti tindak lanjutnya udah lain lagi karena kan nanti itu udah naik lagi kasusnya gitu. Karena kan kita di sini klarifikasi awal sama kayak tadi SP2DK itu kan klarifikasi dari AR ya kan benar. Kalau misalkan tidak dipenuhi, maka lanjut ke proses pemeriksaan. Sama tadi kalau misalkan proses pemeriksaan ini ternyata juga wajib pajak menolak, nggak apa-apa, itu kan termasuk haknya. Namun si wajib pajak ini selain itu bisa dilanjutkan lagi tadi, tindak lanjutnya masih ada lagi. Nanti bagian kanwil berarti yang sudah menindaklanjuti gitu. Tetap ada prosesnya. Jadi di sini sama kita menjalankan tugas ini, prosedur ini sesuai dengan prosedur kita masing-masing. Porsinya kita masing-masing gitu ya. Jadi sesuai dengan yang porsi kita, disinilah kita jalankan gitu. Jadi wajib pajak itu bisa menolak pemeriksaan ya, tapi seperti yang kita tahu tuh pemeriksaan itu prosesnya sudah jelas, sudah ada aturannya, prosesnya pun sudah jelas, SOP-nya sudah ada juga gitu. Jadi bukan sekedar yang langsung datang grebek gitu ya, enggak ya gitu Enggak, karena kan sudah ada prosedurnya juga gitu ya. Ya kalau misalkan kita di Aceh di sini nuansanya alhamdulillah hampir semuanya muslim ya kan. Ya kita datang ya assalamualaikum dong. Jangan tiba-tiba selamat pagi gitu ya. Jangan ya, tapi kita tetap assalamualaikum ya, kita tetap sopan santun, 3S, senyum, salam sapa tetap harus kita hadirkan, kita sampaikan juga gitu. Itu biasanya langsung ke lokasi Bang atau menghubungi dulu wajib pajaknya biasanya? Kita utamakan untuk menghubungi dulu. Karena kan wajib pajak ini punya yang namanya kontak. Iya kan, betul. Apalagi ketika kita misalkan mendaftar NPWP, selain kita punya NIK gitu ya, kan NIK wajib lah ya. Kalau nggak punya NIK, anak saya tiba-tiba udah punya NPWP gitu ya. Ini enggak ya, belum ya. Nah, ketika ada NIK, jangan lupa juga harus dicantumkan
nomor HP-nya, ya Iya, kan? Atau nomor yang bisa dihubungi, mau HP atau nomor telepon misalnya gitu ya. Nah, jadi kontak itulah yang kita gunakan dulu. Misalnya nih ternyata nggak aktif atau tidak terdaftar. Oh, kalau tidak terdaftar berarti bisa jadi ya dari awal memang tidak ada gitu ya. Iya. Kalau misalkan memang dia tidak aktif, mungkin dulunya aktif, kemudian udah ganti nomor atau bagaimana. Tetap kita harus berpositif thinking ya. Iya. Artinya jangan langsung kita ngejudge Iya. gitu ya, gitu. Karena pola pikir kita memang di sini untuk meminta klarifikasi gitu. Jadi bukan untuk menghakimi atau mengejudge harusnya seperti ini, bukan gitu. Apalagi ya kan? Kita di Subuh Salam kita ada 3 wilayah kerja ya yang sangat luas. Betul. Dari Kota Subuh Salam, Kabupaten Aceh Singkil, sama Kabupaten Aceh Tenggara. Alhamdulillah dalam minggu ini baru selesai kemarin kami dari Aceh Tenggara. Dari Aceh Tenggara. Sebelumnya lagi Aceh Singkil. Jadi alhamdulillah gitu ya. Iya. Minggu depan nih Kota Subuh Salam. Karena kan masih lebih dekat ya. Jadi yang mana yang jauh kita kalau misalkan memang sudah sesuai dengan jangka waktu pemeriksaannya ya kita prioritaskan gitu. Apalagi jauh. Kemudian kalau misalkan yang lebih dekat mesti kita bisa pushkan juga gitu. Tapi bahkan walaupun jaraknya jauh tetap komunikasi tetap lancar ya. Alhamdulillah komunikasi tetap lancar karena kita dibantu nih misalnya kalau di Kabupaten Aceh Tenggara kita punya KP2KP. Oh iya betul. Iya kan, KP2KP Kutacane. Nah, di situ kita wajib pajaknya kan lebih banyak nih dan mereka itu juga berperan aktif. Misalkan ada yang belum tahu tentang pajaknya, bisa datang langsung ke sana gitu. Nah, biasanya nih kalau misalkan yang ada wajib pajak yang saya periksa, kami tim pemeriksa, kami sounding misalnya, lagi mau ke alamat ini, kira-kira tahu nggak ya? Pasti ada aja yang nyelutuk. Oh itu di sini, oh itu di dekat sini, oh itu di samping sini gitu ya. Jadi istilahnya, alhamdulillah yang orang-orang kita pajak di kantor Kutacane itu, KP2KP Kutacane, mereka juga aware. Artinya siapapun wajib pajak yang di sana itu mereka kayaknya hampir tahu nih gitu lokasinya. Walaupun tadi nih alamat wajib pajaknya tadi desa ini, kemudian kecamatan ini, Kabupaten Aceh Tenggara. Gak ada nomor Masya Allah gitu ya. Jadi dari Laupakam, Gerbang sampai mau ke Kebelang Kejeran kan wilayah kita semua itu. Iya betul. Gimana carinya ya, gitu ya. Makanya kita alhamdulillah juga di sana kooperatif gitu ya. Jadi kalau misalkan memang ada yang belum tahu, misalkan udah tutup nih, masih bisa kita cari juga, gitu. Masih kita cari juga bantuan teman-teman, termasuk yang di Singkil dan Subuh Salam ini, gitu. Karena pemeriksaan biasanya keluar SP2 itu tahun pajaknya beda ya dengan diperiksa. Betul. Bisa jadi kita diperiksanya atas yang 3 tahun ke belakang gitu ya, Bang. Iya, betul. Terakhir kami kemarin tuh masih 2021 tuh masih ada. 2021 masih ada. 2021 ini di tahun 2024. Tapi nggak apa-apa, tugas ini kan memang tetap harus kita jalankan. Ya bagaimanapun wajib pajak ini kan masih ada nih gitu ya. Alhamdulillahnya. Beda cerita kalau misalkan tadi udah misalkan penghapusan NPWP. Berarti kan itu masuk ke pemeriksaan tujuan lain ya. Nah itu berarti kan nanti tim pemeriksaannya yang lain lagi gitu. Itulah jadi sedikit tentang informasi tentang tadi wajib pajak di Kutacane. Kutacane ya gitu. Oke Bang, jadi tadi sudah dibahas banyak sekali ya dari awal sampai dengan akhir. Untuk menutup podcast kita kali ini, ada Bang yang mau disampaikan Bang Lukman ke kawan-kawan pajak, mungkin kawan pajak yang saat ini sedang diperiksa, ataupun yang saat ini belum diperiksa, tapi untuk ini ya, menambah pengetahuan gitu ya Bang ya, ada yang nggak yang mau disampaikan gitu, atau semangat atau apa gitu Bang? Oke. Sebenarnya buat kawan pajak semuanya, insya Allah kayaknya kalau misalkan dengar pajak, setidaknya sudah paham nih arti pajak itu apa gitu ya, kontribusi wajib gitu ya, itu kan berdasarkan tekstual gitu ya, kontribusi wajib dari wajib pajak terkait untuk negara tanpa perlu imbalan secara langsung gitu kan. Otomatis di sini si wajib pajak ini berperan aktif. Artinya, apalagi kita sekarang konsepnya sudah self assessment gitu ya. Jadi wajib pajak menghitung, melaporkan sendiri dan menyetorkan pajaknya sendiri gitu ya. Nah, namun mari kita budayakan untuk tetap taat, patuh dengan semua pemenuhan kewajiban perpajakan kita. Nah, untuk yang topik kita pada hari ini terkait dengan pemeriksaan, di sini kita fokuskan bahwa pemeriksaan itu sudah ada aturannya secara jelas. Dan semua dilakukan sesuai dengan standar prosedur gitu ya. Artinya
tidak ada yang melenceng. Apalagi kita di sini diikat dengan tadi fakta integritas, gitu ya. Artinya si wajib pajak dan pemeriksa sama-sama menjalankan tugas dan fungsinya, hak dan kewajibannya sesuai dengan yang diatur undang-undang, gitu. Jadi teman-teman pajak, kawan pajak, salam sehat selalu, tetap semangat, kemudian jadi tetap patuh, gitu ya, tetap patuh. Misalkan ada yang kurang dipahami, apalagi sini kita udah ada podcast kecil ya, kayak gini ya. Kalau misalkan ada yang bingung, bisa ditanyakan, bisa datang langsung ke kantor pajak, atau misalkan kalau misalkan lagi dalam proses pemeriksaan, ya silakan tanya sama pemeriksa, gitu. Kalau misalkan memang tidak dalam pemeriksaan, boleh tanya ke AR, penyuluh, atau kawan-kawan pajak kita, gitu ya. Bisa melalui telepon langsung juga ada ya, Mbak Penny. Instagram kita ada ya? Instagram ada di @pajaksubuhsalam. @pajaksubuhsalam. Jadi artinya di sini ruang itu sangat terbuka bagi wajib pajak yang ingin mengetahui kewajiban atau hak perpajakannya, gitu. Terima kasih Mbak Penny. Alhamdulillah, terima kasih sudah diberi kesempatan juga gitu ya, bertemu dengan kawan pajak semuanya. Ya, oke, kita udah sampai di akhir podcast ini ya. Saya mengucapkan terima kasih juga Bang kepada Bang Lukman sudah menyempatkan diri, memberikan waktu, membagikan informasi kepada kawan pajak. Mudah-mudahan dengan podcast kali ini seluruh kawan pajak dapat informasi yang jelas ya terkait tentang pengertian pemeriksaan, terus prosesnya, hak kewajiban gitu ya dalam rangka menjalankan administrasi perpajakan gitu ya. Oke, sampai bertemu di podcast episode selanjutnya di Bisik Bijak, Bincang Asik Bicara Pajak. Dadah. Assalamualaikum. Assalamualaikum.